bacaan rohani untuk hari ini. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis, bersama saya Freda dari Salatiga, dengan Feby di Surabaya, bersama Rere di Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 10 Maret 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang pasti ingin diperlakukan secara baik oleh sesamanya. Tidak ada seorang pun yang ingin mendapat perlakuan yang buruk. Tetapi sayangnya, dalam kenyataan hidup kita setiap hari, kita menjumpai bahwa sebagian orang ingin bahkan menuntut orang lain untuk berbuat baik kepadanya, tetapi pada saat yang sama, mereka memperlakukan orang lain secara tidak baik. Pelan-pelan saja, tak usah berlari. Kalau jatuh, ruginya berlipat-lipat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dalam Injil hari ini, pada khotbah di bukit, Yesus memberikan satu kaidah yang disebut dengan kaidah emas yang tertulis dalam Injil Matius bab 7 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kaidah emas ini mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, kaidah emas adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua ajaran, perintah dan larangan Tuhan diringkas dengan satu kalimat yang padat, yaitu kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana kita juga mengharapkan orang berbuat baik kepada kita. Iman yang kita hidupi berbicara lewat perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain. Kasih yang kita yakini ditampakkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain. Tanpa perbuatan baik kepada orang lain, iman dan kasih hanyalah sebuah nama, hanyalah slogan. Sebab orang melihat, dengan mulut kita mengakui diri sebagai orang beriman, tetapi dalam perbuatan kita menunjukkan hal-hal yang berlawanan dengan iman kita. Tekanan darahnya akan cepat naik bila disinggung masalah keluarga. Yang jahat saja bisa beri yang baik, terlebih lagi Bapamu yang ada di surga. Hal kedua yang kita pelajari dari kaidah emas ini adalah relasi kita dengan sesama atau prinsip etis. Kaidah emas ini mau mengajar kita untuk selalu menempatkan diri kita pada tempat orang lain. Maksudnya, sebelum kita berbuat sesuatu yang baik atau yang buruk, kita harus selalu menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Bagaimana perasaan mereka jika mereka diperlakukan dengan baik, dan sebaliknya, bagaimana perasaan mereka jika mereka diperlakukan secara tidak baik. Pekerjaan resminya membuat jamu. Cara menyaringnya menggunakan kain. Yang ingin diperbuat untukmu, perbuatlah juga pada orang lain.
Prinsip etis ini mau mengajar kita agar kita selalu berpikir yang baik tentang orang lain, berbicara yang baik tentang orang lain, bertindak dan berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Perbuatan-perbuatan baik itu harus dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Kalau kita melakukan yang baik kepada orang lain, orang juga akan memperlakukan kita secara baik. Seringkali, karena kita tidak menempatkan diri pada posisi orang lain, maka kita bertindak seenaknya. Kita dengan mudah menyakiti orang lain dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang tidak baik. Seandainya kita selalu ingat dan menempatkan diri pada tempat orang lain, pasti kita akan berpikir panjang jika kita mau melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Seluruh keinginan, perbuatan, dan pikiran kita harus tertuju kepada kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah berbuat baik, tetapi orang lain tetap melakukan hal yang buruk kepada kita, tidak seperti yang kita inginkan? Jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik, sebab kita harus hidup menurut kebaikan kita, bukan menurut keburukan orang lain. Sebab pada akhirnya, kita masing-masing akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan baik kita. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Doa yang diungkapkan dengan penuh iman, sungguh besar kuasanya. Salam Seroja. Terima kasih berkah dalam.